Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Baik? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau semuanya baik. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada Kak Safa untuk memimpin doa. Session please. Ready. Let's pray now. Finish. Stand up please. Ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down please. Terima kasih kepada Kak Safa yang telah memimpin doa pada hari ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah lancarkan pembelajaran kita pada hari ini sampai dengan selesai dan kalian bisa memahami betul apa yang Ibu sampaikan di akhir pembelajaran nanti. Amin ya rabbal alamin. Kakak, Ibu akan mengecek absen terlebih dahulu. Hari ini apakah semua hadir? Hadir, Bu. Hadir, alhamdulillah. Berarti semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, kakak, seperti yang kalian semua lihat di slide Ibu, hari ini kita akan belajar tentang teks cerpen. Betul. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bisa dibaca. Ibu minta tolong judulnya Kak Alfi. Baik, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Semua sudah tahu cerpen? Tahu ya. Kalau sudah tahu, Ibu mau minta tolong Kak Aluna, boleh Kak Aluna membaca kutipan teks yang ada di slide. Baik, terima kasih Kak Aluna. Kakak-kakak semuanya, kita bisa melihat kutipan teks yang ada di slide di hadapan kalian semua. Ibu mau tanya Kak Umay, kutipan teks yang ada di slide termasuk jenis teks? Teks apa Kak Umay? Teks cerpen, betul? Betul ya. Jadi teks yang ada di slide Ibu adalah teks cerpen. Untuk bagian teks cerpen yang sudah kalian lihat itu ya ada dua kalimat ya. Jadi ada dua kalimat karena diakhiri dengan dua tanda baca titik ya. Oke, selanjutnya agar lebih semangat ya, kita akan melakukan tepuk semangat. Semuanya berdiri. Sudah? Semua sudah siap? Siap. Baik, kalau begitu kita siap-siap. Tepuk semangat. Alhamdulillah, silahkan duduk. Mudah-mudahan dengan tepuk semangat tentunya kita akan lebih semangat ya. Oke, kita lanjutkan untuk pembelajaran pada hari ini yang akan Ibu
sampaikan itu terdiri dari kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Silakan Kak Anis untuk membacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Baik, terima kasih kepada Kak Anis. Jadi jelaslah sudah Kakak apa yang akan kita pelajari tentang struktur teks dan kaidah kebahasaan cerita pendek. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari 3.6 yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Nah, di sini tertuang dalam tujuan pembelajaran nomor 1 sampai dengan nomor 3. Adapun untuk KD atau kompetensi dasar 4.6 nanti Ibu akan memberikan pekerjaan rumah atau PR ya. Jadi hari ini kaitannya dengan pembelajaran yang akan dilakukan, Ibu akan menggunakan metode diskusi dengan model pembelajaran problem based learning ya. Kemudian nanti ada pendekatan saintifik ya, bisa dilihat. Oke, kita nanti akan berdiskusi, kemudian Ibu akan menampilkan, membagikan teks cerita pendek. Nah, mengulas kembali ya di 3.5. Apa itu teks cerpen? Apa itu teks cerpen? Ada yang sudah tahu apa itu teks cerpen? Kak Safa mungkin? Teks cerpen merupakan teks yang menjelaskan tentang kehidupan secara singkat dan jelas. Baik, teks cerpen adalah teks yang menceritakan kehidupan secara singkat namun jelas. Begitu. Ada lagi yang mau menambahkan mungkin Kak Salwa? Suatu cerita fiksi berdasarkan pengalaman pengarangnya sendiri. Baik, suatu cerita fiksi berdasarkan pengalaman pengarangnya sendiri. Jadi cerpen ini sifatnya fiksi, begitu. Kemudian berdasarkan hayalan, imajinasi boleh, ataupun pengalamannya, begitu ya. Dituliskan tentunya dengan aturan-aturan tertentu. Ibu tanya, setiap teks yang sebelumnya kita pelajari adalah teks pidato persuasi. Apakah mempunyai struktur teks? Punya? Mempunyai. Ya, semua teks mempunyai struktur teksnya, termasuk struktur teks cerpen ini. Kita lihat ada pengertian teks cerita pendek menurut Kemendikbud nomor 2014 halaman 6. Ya. Cerpen adalah karangan pendek yang berbentuk prosa. Sebuah cerpen mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa, dan pengalaman. Artinya, cerpen adalah karangan yang berbentuk cerita yang bebas, tidak terikat oleh rima. Tahu rima? Rima adalah bunyi akhir, seperti puisi. Ya, puisi itu banyak yang bunyi akhirnya fonemnya a gitu ya sampai selesai. Nah, namun kalau cerita pendek itu bebas dari rima, kemudian irama dan kemerduan bunyi seperti puisi. Ya, jadi cerpen itu bebas, ya tidak terikat. Nah, baik sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak, Ibu lanjutkan. Kita ke struktur teks cerpen. Ibu boleh minta dibacakan kepada Kak Aida.
Kasasi 2014-113 menjelaskan struktur cerita pendek secara umum dibentuk oleh satu abstrak sinopsis merupakan bagian cerita yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Dua, orientasi atau pengenalan cerita, baik itu berkenaan dengan penokohan ataupun titik masalah yang dialaminya. Tiga, komplikasi atau puncak konflik, yakni bagian cerpen yang menceritakan puncak masalah yang dialami oleh tokoh utama. Evaluasi, yakni bagian yang menyatakan komentar pengarang atas peristiwa puncak yang telah diceritakannya. 5. Resolusi merupakan tahap penyelesaian akhir dari seluruh rangkaian cerita. 6. Koda merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita, mungkin juga diisi dengan kesimpulan tentang hal-hal yang dialami tokoh utama. Baik, terima kasih kepada Kak Aida yang sudah membacakan struktur teks cerpen. Jadi jelaslah sudah kalau struktur teks cerpen itu ada berapa? Ada 6 ya. Jadi menurut Kosasi pada tahun 2014 halaman 113 struktur teks cerpen itu ada 3 ya. Yang pertama ada abstrak. Apa itu abstrak sih? Sinopsis ya. Kalian tahu sinopsis? Pernah baca buku? Punya buku ya di rumah selain buku pelajaran? Punya? Iya, mempunyai sebuah buku bacaan yang biasanya sinopsisnya terdapat di bagian mana Kak Ais? Belakang, cover maksudnya ya, cover belakang ya, jadi sampul belakang. Kalau di sampul depan biasanya itu judul buku, penerbit, pengarang ada di sana. Kalau sinopsis itu biasanya ada di cover belakang. Nah kakak, namun abstrak ini sifatnya opsional. Opsional itu berarti apa Kak Sandrina? Bisa ada dan bisa tidak. Bisa ada dan bisa tidak. Berarti tidak terikat ya. Abstrak ini tidak wajib. Jadi bisa ada, bisa tidak. Kemudian di orientasi, pengenalan ya, baik pengenalan tokoh maupun latar. Seperti yang tadi Ibu berikan penggalan atau kutipan teks cerpen pagi menjelang. Pagi menjelang berarti pengenalan apa? Latar waktu, betul. Ya, selanjutnya ada juga pengenalan tokohnya. Ya, dikenalkan tadi pada awal kutipan teks cerpen ada satu nama tokoh, yaitu namanya siapa? Dara. Ya, Dara, namanya Dara. Kemudian kita ke komplikasi atau puncak konflik, yaitu bagian cerpen yang menceritakan puncak masalah. Ya, tentunya puncak masalah ini yang dialami oleh tokoh utama. Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Safa bahwa permasalahan yang ada dalam teks cerpen itu hanya satu masalah, namun diselesaikan. Yang berbeda dengan novel. Novel itu kan terdiri dari beberapa bab, ya, yang biasanya dari bagian-bagian itu beda-beda judulnya, begitu. Nah, tapi kalau cerpen ini satu permasalahan selesai. Lanjut evaluasi, yakni bagian yang menyatakan komentar pengarang atas peristiwa puncak yang telah diceritakannya. Ya, jadi di sini ada komentar pengarangnya. Kemudian yang kelima ada resolusi. Resolusi itu adalah tahap penyelesaian akhir dari seluruh rangkaian cerita. Tadi Ibu sampaikan bahwa satu cerpen itu memiliki berapa masalah? Satu masalah, tapi selesai. Ya, nah maka di resolusi ini diberikan pemecahan masalahnya. Jawaban dari masalah apa yang harus dilakukan oleh si tokoh utama ini. Paham? Yang keenam ada koda. Koda adalah merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita. Nah, mungkin diisi dengan kesimpulan tentang hal-hal yang dialami tokoh utama. Ya, jadi koda ini juga biasanya ada atau tidak boleh.
Ya, paham? Paham? Kita lanjut. Aspek kebahasaan teks cerita pendek. Sesuai dengan KD, ya selain kita belajar tentang struktur kebahasaan, kita juga akan belajar tentang aspek kebahasaan teks cerita pendek. Kak Ais boleh dibaca? Aspek kebahasaan teks cerita pendek. 1. Sudut pandang cerita. 2. Beberapa dialog dapat dimasukkan menunjukkan waktu kini atau masa lampau. 3. Kata benda khusus, pilihan benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. 4. Uraian deskripsi yang rinci, deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. 5. Penggunaan majas. 1. Simile, perbandingan secara langsung. Contoh, seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. 2. Metafora, perbandingan tidak langsung. Contoh, dia memiliki hati batu. 3. Personifikasi, benda yang mati yang dianggap seperti makhluk hidup. Contoh, awan, tertatih-tatih melintas langit. Baik, terima kasih Kak Ais sudah membantu. Baik kakak, aspek kebahasaan teks cerita pendek. Kita tahu juga bahwa dari kelas 7 ya, kita belajar tentang teks ya. Nah, semua teks yang sudah kita pelajari juga memiliki aspek kebahasaan. Nah, dalam teks cerpen ini yang pertama adalah sudut pandang pencerita. Sudut pandang pencerita ada berapa? Ada 2. Baik, Cassandrina, ada 2 sudut pandang. Yang pertama, Cassandrina, boleh? Sudut orang pertama dan sudut orang ketiga. Betul, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Bagaimana kita mengetahui bahwa sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga? Ada kata apa? Kata? Aku. Ada kata aku. Terlihat tulisan ibu di depan? Terlihat. Sudut pandang yang tadi disampaikan oleh Cassandrina itu ada 2. Ada sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Kalau yang tadi Aisyah sebutkan, ada kata apa? Pertama. Sudut pandang orang pertama. Lalu sudut pandang orang ketiga. Artinya menggunakan kata dia. Betul ya? Betul. Jadi sudut pandang itu menggunakan bagaimana seorang penulis cerpen memposisikan dirinya. Ya, jadi penulis cerpen ini menggunakan kata aku atau dia. Ya, jadi kalau aku berarti orang pertama, berarti kalau dia orang ketiga. Lanjut, beberapa dialog dapat dimasukkan menunjukkan waktu kini atau masa lampau. Tadi pagi menjelang. Ya, pagi menjelang berarti pagi itu sudah berlalu atau belum? Sudah. Pagi sudah berlalu? Sudah. Sekarang masih pagi? Menjelang siang. Ya, berarti pagi itu lampau atau belum terjadi? Lampau. Nah, nomor 3, kata benda khusus. Pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Misalnya, penulis menggunakan kata beringin atau terang besi ya untuk istilah pohon ya. Jadi bukan pohon-pohon itu sangat rindang misalnya, tapi beringin-beringin itu ya supaya rasa yang ditimbulkan lebih kuat
Yang keempat, ada uraian deskripsi yang rinci yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Ya, jadi di sini nanti dideskripsikan ya pengalamannya tuh, pengalaman yang menyenangkannya tuh bagian yang mana, ya, atau latar dan karakter. Tokoh misalnya Dara, ya, si Dara ini karakternya seperti apa? Ceria, kemudian cerdas, gitu. Nanti ditampilkan dalam cerita ya oleh penulis. Yang kelima ada penggunaan majas. Yang pertama ada simile, yang kedua metafora, yang ketiga personifikasi adalah majas yang paling kalian kenal. Betul tidak? Betul. Ibu mau kasih minta tolong contoh salah satu kalimat majas personifikasi. Awan hitam melahap langit dengan buasnya. Awan hitam Melahap langit dengan buasnya. Terima kasih Kak Naura. Awan hitam melahap langit dengan buasnya. Ya. Satu lagi Kak Aluna. Ombak bergulung-gulung mengambil. Oke, ada dua kalimat yang dicontohkan. Pertama, awan itu melahap ya, melahap langit dengan buas. Ya, apakah awan bisa melahap? Gitu, melahap itu kan memakan ya, memakan. Tidak ya, ini hanya majas ya, benda mati yang dianggap seperti makhluk itu. Seolah-olah awan itu bisa melahap seperti manusia melahap makanan, begitu. Yang kedua, ombak memanggil, hei, ya nggak gitu kan? Tapi memanggil itu deburan ombak itu tidak, hei Aisyah kemari, begitu, tidak begitu ya. Oke, terima kasih kepada Kak Naura dan Kak Aluna. Selanjutnya ada cara menganalisis teks cerita pendek. Yang pertama, membaca merupakan langkah pertama. Kakak, yang namanya kita mau menganalisis, menentukan, menyimpulkan, sudah pasti langkah pertamanya adalah membaca. Jadi harus dibaca secara keseluruhan isi teks cerpen tersebut. Yang kedua adalah melakukan analisis unsur intrinsik, yaitu tema. Yang kedua, melakukan analisis terhadap alur. Yang ketiga, latar. Yang keempat, kemudian penokohan. Selanjutnya sudut pandang, kemudian amanat. Yang kedelapan, mengaitkan analisis dengan teori sastra yang digunakan, disertai dengan bukti dan alasan dalam bentuk pemaparan atau penjelasan. Yang terakhir adalah memaparkan dan menyimpulkan hasil analisis. Jadi ketika kita membaca keseluruhan isi teks cerita pendek, setelah kita membaca maka kita akan bisa menentukan mana yang termasuk alur, ya, karena alur itu biasanya ada waktu, gitu ya, terus ada tempat, ada sosial atau suasana, kemudian ada penokohan, ada sudut pandang. Jadi ketika kita membaca teks tersebut, maka kita akan bisa menentukan unsur-unsur intrinsiknya. Paham? Paham. Selanjutnya adalah cara menyimpulkan struktur teks dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Boleh Ibu minta tolong Kak Gita dibacakan? Membaca keseluruhan cerpen dengan cermat dan teliti. Yang kedua, catatlah informasi penting dalam setiap paragraf. Tiga, menentukan kalimat utama atau ide pokok dalam setiap paragraf. 4. Menulis kembali informasi penting dan ide pokok dengan kalimat sendiri yang sederhana. 5. Menarik kesimpulan berdasarkan kalimat ringkasan yang telah dicatat. Baik, terima kasih Kak Gita sudah membantu. Jadi kakak, ini adalah langkah-langkah menyimpulkan. Ya, lagi-lagi diminta untuk membaca. Ya, jadi sebelum kita menganalisis, sebelum kita menyimpulkan, kita harus
membaca teksnya terlebih dahulu, kemudian mencatat informasi penting dalam setiap paragraf, menentukan kalimat utama atau ide pokok, kemudian menuliskan kembali informasi penting tersebut. Akhirnya kita bisa menarik kesimpulan, ya, atau bisa menyimpulkan. Ada satu teks cerpen, judulnya apa? Jangan malu menjadi orang miskin. Aku anak seorang pemulung dan pekerja buruh. Ayahku buruh pabrik dan ibuku sering bekerja mengumpuli barang bekas untuk menambah biaya sekolah dan kehidupan. Namun, aku bahagia dan selalu bersyukur. Aku memiliki kedua orang tua yang baik dan penyayang. Ayahku telah tiada, namun semua pengorbanan ayahku tidak akan aku sia-siakan. Banyak anak yang belum tentu seberuntung aku, tidak punya ayah maupun ibu. Walaupun aku selalu tidak percaya diri dengan keadaan kami, tapi aku tetap berjuang dan belajar sebaik mungkin agar menjadi anak yang membanggakan orang tua. Dan aku menjual kue di sekolah. Kue apa saja yang dibuat ibu aku dijual di kelas ke teman-temanku. Walau tidak banyak, cukup buat ditabung membayarkan uang sekolah. Kadang pisang goreng, bakwan dan habis. Aku tidak malu aku membawanya dengan plastik besar setiap branding dan menawarkannya ke kawan-kawanku. Aku heran melihat teman-teman yang hidup berkecukupan namun tidak mau rajin sekolah dan bersyukur. Ternyata benar kesungguhan dan pantang menyerah membuat siapa saja menjadi bahagia. Ini aku duduk di bangku mahasiswa untuk meneruskan beasiswa aku ke jenjang langganan kisah diriku tadi adalah kisah waktu aku duduk di SD. Ini aku telah bekerja di sebuah perusahaan. Gajiku cukup membiayaan ibu dan adik-adikku di sekolah. Aku sangat bersyukur karena selama ini banyak kemudahan yang Allah berikan kepadaku. Sekali lagi aku ingin katakan jangan malu menjadi orang miskin. Malu apabila diri kita tidak mampu menjadi orang yang tidak berguna. Walaupun aku telah sukses, aku tetap meyakini kalau aku adalah orang miskin, orang pemulung yang tetap bersyukur dan belajar terus-menerus agar menjadi orang yang sukses. Terima kasih Kak Alvina telah membacakan teks cerpen yang Ibu sajikan. Jadi judulnya adalah Menjadi Orang Miskin. Jangan malu menjadi orang miskin. Jadi si tokoh utamanya ya di sini menyampaikan pengalamannya. Dulu itu dia susah, gitu kan? Susah kan? Anak seorang apa? Buruh. Seorang pemulung dan buruh. Ya, tetapi di akhir cerita dia menyampaikan bahwa bisa bekerja. Sebelumnya jadi mahasiswa. Ya. Jadi jangan malu begitu menjadi orang miskin. Ya, kita lihat ada hasil analisis di sini. Ibu tidak menampilkan abstrak karena tidak terdapat abstrak. Kemudian ada orientasi. Orientasi tadi pengenalan ya. Aku anak seorang pemulung dan pekerja buruh. Ayahku buruh pabrik dan ibuku sering bekerja mengumpuli barang bekas untuk menambah biaya sekolah dan kehidupan aku dan adik-adikku. Jadi tokoh aku ini mengenalkan diri bahwa saya adalah anak seorang buruh dan anak seorang pemulung. Begitu. Kemudian di bagian komplikasi, ayahku telah tiada. Tiadanya kemana? Meninggal dunia. Ya, namun pengorbanan ayahku tidak akan aku sia-siakan. Begitu. Jadi walaupun ayahnya sudah tidak ada yang mencari nafkah, begitu, tapi si tokoh aku ini terus berjuang. Ya, nggak ada yang sia-sia atas apa yang ayah selama ini perjuangkan.
begitu. Banyak anak yang belum tentu seberuntung aku, tidak punya ayah maupun ibu, artinya yatim piatu. Evaluasi, sekali lagi aku tidak ingin katakan jangan malu menjadi orang miskin. Yang malu apabila diri kita tidak mampu menjadi orang yang tidak berguna. Ngapain malu menjadi orang miskin? Begitu, kan orang miskin bisa berusaha gitu, tapi menjadi orang yang tidak berguna ya berarti tidak bermanfaat, tidak bisa memberikan apa-apa pada orang lain, tidak bisa berbagi ilmu. Ya, kemudian resolusi, gajiku cukup untuk membiayai ibu dan adik-adikku sekolah. Aku sangat bersyukur karena selama ini banyak kemudahan yang Allah berikan kepadaku. Kuncinya bersyukur. Terakhir koda, walaupun aku telah sukses, aku tetap meyakini kalau aku adalah anak miskin, seorang pemulung yang tetap bersyukur dan belajar terus-menerus agar menjadi orang yang sukses. Artinya, tokoh aku optimis tidak? Optimis tidak? Optimis. Mempunyai sebuah harapan. Ya. Lanjut, menyimpulkan struktur dan kebahasaan teks cerita pendek. Dalam teks cerita pendek tersebut adalah Kak Aida, boleh baca Aida. Menyimpulkan struktur dan kebahasaan teks cerita pendek. Dalam teks cerita pendek tersebut adalah tokoh aku tidak pernah malu menjadi orang miskin. Justru harus malu saat menjadi seseorang yang tidak berguna. Betul. Intinya tokoh aku ingin menyampaikan hal apa? Hal tersebut. Ya, sekali lagi jangan pernah malu menjadi orang miskin. Ya, karena orang miskin ketika berusaha dengan gigih, walaupun anak seorang pemulung, ya, walaupun anak seorang buruh, ya, bisa menjadi seorang mahasiswa dan bekerja di sebuah perusahaan, mencukupi kehidupan ibu dan adik-adiknya sekolah. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan kalian terinspirasi dari cerpen yang ibu sajikan tadi ya. Selanjutnya, langkah-langkah membuat kerangka teks cerita pendek berdasarkan pengalaman. Nah, nanti praktiknya untuk bagian ini kalian akan buat di rumah ya. Namun ibu akan sampaikan dulu langkah-langkahnya. Yang pertama adalah 1. Tentukan dulu tema dan amanat yang akan disampaikan. 2. Tetapkan sasaran pembaca. 3. Rancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. 4. Bagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita. 5. Rincian peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung cerita. 6. Susun tokoh dan perwatakan latar dan sudut pandang. baik, terima kasih. Jadi ada berapa langkah kalau kita mau membuat kerangka teks cerita pendek berdasarkan pengalaman? Kalian punya pengalaman? Pengalaman yang menyenangkan? Ada Kak Luna? Ada. Contohnya apa? Pengalaman masa kecil Saat SD. Pengalaman masa kecil saat sekolah dasar. Coba Kak Luna, pengalamannya tentang apa? Dulu waktu kelas 2 ranking 1. Wow, mendapatkan ranking 1. Itu pengalaman yang menyenangkan. Mempunyai pengalaman yang menyenangkan itu tentu tidak bisa dilupakan, akan terkenang. Nah, oleh karena itu kita akan berangkat dari pengalaman. Ya, pengalaman yang menyenangkan, yang menyedihkan boleh. Ya, tapi kalau ada yang menyenangkan saja. Ya, supaya membacanya senang terus, begitu ya. Jadi ada pengalaman yang menyenangkan, kemudian ada pengalaman yang paling berkesan. Boleh, pengalaman berkesan itu boleh menjadi yang paling menyenangkan atau yang paling memalukan. Begitu ya, kok saya dulu malu-maluin aja ya, begitu. Jadi boleh ditulis ya, ada 6 tahapan.
Yang pertama, tentukan tema dan amanat. Yang kedua, tetapkan siapa yang akan baca tulisan kalian. Teman? 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 Di kelas kan? Teman-teman di kelas kan? Iya. Maka bahasa yang digunakan nantinya ya harus dipahami oleh teman-teman kalian. Yang ketiga, rancang peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. Kita tahu alur itu adalah rangkaian peristiwa ya, dari mulai awal ketika seorang anak bernama Dara ya, ketika seorang anak bernama Dara itu dilahirkan misalnya sampai dia bekerja begitu. Jadi satu permasalahan selesai ya. Dari mulai kalian menceritakan pengalaman yang paling menyenangkan, apa? Peringkat 1 di kelas waktu SD. Ceritakan ya, dari mulai awal belajar yang dilakukan Kak Aluna seperti apa, saat giat misalnya, kemudian jadwal belajarnya jam berapa saja sampai mendapatkan ranking 1 di kelas. Baik ya. Kemudian bagi peristiwa utama ke dalam bagian awal, perkembangan dan akhir cerita berkaitan dengan alur. Kita mulai dari mana? Mulai dari Kak Aluna misalnya termotivasi oleh satu orang tokoh Indonesia. Ya, misalnya siapa tokoh idolanya Kak Aluna? Dari situ kita berangkat. Ya, kemudian actionnya ada di bagian perkembangan dan di akhir cerita ranking 1. Ya. Nomor 5, rincian peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung cerita. Jadi yang ada di bagian 4 ini kemudian ditambahkan, ya, ditambahkan untuk mendukung peristiwa. Yang keenam, menyusun tokoh dan perwatakan latar serta sudut pandang. Ya, jadi kita bisa menentukan nih tokohnya ada yang antagonis. Antagonis itu tokoh apa sih? Jahat. Kalau protagonis berarti tokoh yang baik, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kakak sekarang ibu akan membagi kelompok belajar. Yang pertama, kelompok 1 ada di sebelah sini. Kak Aisyah, Kak Ayu, Kak Ara, Kak Gita, Kak Vina. Ya, kelompok 2 Kak Syawa, Kak Sabrina, Kak Sita, Kak Umay, Kak Aida. Udah ya, 5 ya. Kelompok 3 Kak Anis, Naura, Kak Risa, Aluna dan Salsa. Oh iya, sama Alpi ya, Alpi. Kemudian kelompok 4 ada Naila, Vira, Safa, Alia dan Catherine. Ya, silahkan Ibu sudah membagikan LKPD ya. Ibu sudah membagikan LKPD di masing-masing ke kelompok. Namun, ya, nanti Ibu akan memutarkan sebuah video, ya, sebuah video. Sudah ya? Duduknya sudah berkelompok? Sudah. Sebelum kita beranjak ke diskusi, Ibu mempersilahkan. Ada yang mau bertanya? Apakah struktur teks cerita pendek sama dengan struktur teks puisi? Baik, Kak Safa, pertanyaannya karena tadi kita belajar tentang struktur teks cerpen ya, atau teks cerita pendek. Apakah perbedaannya atau apakah berbeda antara struktur teks cerita pendek dengan struktur teks puisi? Ada yang mau menjawab? Karena Naura. Berbeda tidak? Berbeda. Berbeda. Berbedanya apa? Kalau teks cerpen? Tidak terikat oleh irama dan udah boleh rima dan irama. rima dan irama. Oke. Berarti kalau teks cerpen tidak terikat oleh rima dan irama. Kalau teks puisi berarti Teks puisi terikat oleh rima dan irama. baik, kalau teks puisi terikat oleh rima dan irama. Bagus sekali ya, terima kasih pertanyaannya atas pertanyaan Kak Safa dan jawaban dari Kak Naura. Kita tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, sekarang
kita akan diskusi ya, karena duduknya sudah berkelompok. Silahkan dilihat LKPD yang sudah Ibu bagikan. Yang pertama adalah simaklah video berikut. Kita lihat. Silakan ya. Arti kejujuran. Waktu itu, saat aku masih duduk di bangku SMP, aku mengerti tentang apa itu kejujuran. Pilihan untuk berbohong dan jujur, hal itu yang aku hadapi saat aku menghadapi ujian sekolah. Saat ujian, teman sekelasku banyak yang menyontek dengan berbagai cara. Ada yang membawa catatan kecil hingga menyembunyikan buku di bawah meja. Zul, lo mau nyontek nggak? Gue bawa sontekan nih, bisik Fadil di sebelahku saat ujian berlangsung. Wih, boleh juga, ucapku dengan mengambil kertas darinya. Pada saat itu, aku masih belum percaya buah dari sebuah kejujuran. Aku akan menyontek jika menghadapi ujian matematika, fisika, hingga kimia, karena aku kurang begitu suka dengan angka. Hingga akhirnya pengumuman kenaikan kelas pun tiba. Aku dan teman-temanku begitu tegang saat menunggu nilai rapor yang akan diberikan. Setelah ku terima rapor dari wali kelas, lalu wali kelasku mengatakan bahwa aku naik kelas. Namun, saat aku membuka rapor itu, aku melihat nilai pelajaran matematika, fisika, serta kimia mendapat nilai yang kurang memuaskan, bahkan kurang dari rata-rata. Saat itu aku merenung, bernostalgia di saat aku ujian dan menyontek di salah satu pelajaran tersebut. Kemudian hasilnya mendapat nilai buruk. Sedangkan mata pelajaran yang lain yang aku kerjakan dengan kemampuanku meraih hasil yang baik. Lalu hal tersebut aku terapkan untuk menghadapi ujian di kelas berikutnya. Ketika ujian nanti, diriku niatkan untuk berusaha jujur dalam mengerjakan soal yang diberikan, sesulit apapun. Kali ini, materi yang telah kupelajari dan yang diajarkan guruku di kelas, semuanya keluar. Tanganku menuliskan jawaban di LJK dengan tenang, tanpa suatu keraguan. Hingga akhirnya pelaksanaan ujian pun selesai. Kini hanya tinggal menunggu hasilnya. Hari pembagian rapor pun tiba. Aku kembali tegang dengan hasil yang akan aku dapat nanti. Kemudian ibu wali kelas membacakan satu persatu para siswa yang meraih peringkat 5 besar paralel hingga tepat pembacaan siswa yang meraih peringkat pertama. Siswa yang meraih peringkat pertama adalah, ucap ibu wali kelas. Semua siswa begitu tegang menunggu kelanjutan ucapan dari ibu wali kelas tersebut. Julfikar Al-Husain, ucapnya sambil mengarahkan matanya padaku. Diiringi bahagia dan haru atas kerja kerasku belajar selama ini tidak sia-sia. Kemudian semua teman memberi selamat padaku. Lalu ibu wali kelas mengatakan padaku bahwa peraih peringkat pertama akan mendapat beasiswa sekolah di SMA. Diriku begitu senang mendengarnya. Anggapanku tentang kejujuran itu memang benar. Kalau jujur itu membawa bahagia, walau awalnya itu sulit. Alhamdulillah selesai. Apakah yang tadi Ibu putar videonya tentang pengalaman? Tentang pengalaman bukan? Pengalaman di mana? Waktu SMP. Pengalaman saat duduk di bangku SMP ya. Baik, silakan secara berkelompok kalian kerjakan ya LKPD yang sudah Ibu bagikan tentang teks cerita pendek yang baru saja kalian simak ya. Silakan mulai tentukan dari struktur teksnya, kemudian struktur kebahasaan ya. Silakan menganalisis sampai menyimpulkan. Kalau ada kesulitan, silakan ditanyakan ke Ibu ya.
boleh ya kalau mau digeser tempat duduknya untuk agar lebih dekat, boleh, silahkan. Mana teksnya? Sudah di sini ada kalau enggak? Ya. Kesulitan? Ada kesulitan? Kelompok 4 bagaimana? Ada lagi kelompok 1. Ada lagi? Ada lagi kakak yang kesulitan? Ada lagi? Ya. Yang
Kelompok 4 sudah? Boleh? Iya. Ini sudah? Sampai kegiatan menyimpulkan ya? Nomor berapa? Ya. Baik, Ibu 5 menit lagi ya. 5 menit lagi selesai diskusinya, kemudian boleh menyampaikan hasil diskusi di depan teman-teman. Kelompok 4. Betul kan? Lu ngerti kalau misalnya dosen itu mau dia? Pokoknya kalau dosennya ya lu cuma mau Sudah sampai nomor berapa? Kelompok 1 sudah akan selesai ya? Yang menyimpulkan sudah? Sudah menyimpulkan? Sudah? Sudah ya? Belum? Kelompok 1 sudah? Menyimpulkan sudah? Sudah. Kelompok 2? Belum? Sampai nomor berapa? Kelompok 3 sudah sampai mana? Oke, sudah? Kelompok 1 sudah siap? Sudah? Sudah selesai sampai menyimpulkan? Oh, sedang merangkai kata. Baik. Kalau majasnya tidak ada ketiganya, boleh salah satu saja, ya.
Oke, siap. Alhamdulillah sudah selesai. Teman-teman, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, silahkan teman-temannya yang presentasi di depan atau menyampaikan hasil diskusi, ya, diperhatikan dengan baik. Oke? Baik, ya, silahkan kepada Kak Aisyah dan Kak Ayu. Ya, silahkan. Teman-teman yang lain semua menyimak ya, nanti silahkan menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang teks cerpen yang berjudul Arti Kejujuran. Paragraf 4 dan 5, dan resolusi ada di paragraf 6, modal juga berada di paragraf 6. Kemudian untuk buktinya abstrak itu ada di dalam kalimat, tidak ada orientasi, ada di kalimat. Waktu itu saat aku masih duduk di SMP, aku mengerti tentang apa arti kejujuran. Untuk pengenalan tokoh dan untuk pengenalan latar, ada satu ujian temanku sekelas, banyak yang menyontek dengan berbagai cara. Kemudian ada komplikasi. Dan di teks paragraf 2 yaitu langsung evaluasi, yaitu ketika ujian nanti diriku niatkan untuk berusaha jujur dalam mengerjakan soal yang diberikan sesulit apapun. Kemudian ada kode resolusi. Kalau jujur itu membawa bahagia walaupun awalnya itu sulit. Simpulannya Analisis aspek kebahasaan ada di 5 pendek tersebut. Yang pertama, sudut pandang. Sudut pandangnya yaitu orang pertama menggunakan dua dialog yang menunjukkan waktu saat aku duduk di bangku SMP. Kata benda khususnya bernostalgia. Uraian deskripsi yang berikut. Aku merenung bernostalgia di saat aku ujian dan menyontek di salah satu pelajaran tersebut, dan aku mendapatkan nilai yang buruk. Penggunaan majasnya majas simile, yaitu aku ujian dan mencontek di salah satu pelajaran tersebut dan aku mendapatkan nilai yang buruk. Sedangkan nilai mata pelajaran yang lain yang aku kerjakan dengan kemampuanku meraih hasil yang baik. Simpulan.
Ketika ujian nanti, niatkan untuk berusaha jujur dalam mengerjakan soal yang diberikan sesulit apapun. Karena kalau jujur itu membawa bahagia walaupun awalnya sulit. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Baik, kakak-kakak ada yang mau menanggapi? Ada yang mau bertanya kepada kelompok 1? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah ada majas lain yang terdapat dalam teks tersebut selain majas nilai? Terima kasih. Terima kasih Kak Safa atas pertanyaannya. Silahkan Kak Aisyah dan Kak Ayu menjawab. Tidak ada. Jadi menurut kelompok 1 tidak ada majas selain si Mile. Begitu Kak Safa ya? Baik, terima kasih sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, kelompok 2 sudah siap? Kelompok 2, kelompok 3 sudah siap? Kalau begitu kelompok 4. Ayo Kak Safa. Silahkan. Setelah ini berarti kelompok 1, kelompok 4. Berarti setelah kelompok 4, kelompok 2 ya? Kelompok 2 siap ya? Ya, baik. Silahkan kelompok 4 kepada Kak Safa dan Kak Fira dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa. Saya Fira. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang arti kejujuran. Pertama, orientasi ada di paragraf 1 dan 2. Komplikasi ada di paragraf 3, evaluasi ada di paragraf 4 sampai 5, resolusi ada di paragraf 6, kota ada di paragraf 6. Orientasi. Bukti dalam ceritanya adalah waktu itu saat aku duduk di SMP. Aku mengerti apa itu kejujuran. Kalau yang komplikasi, pada saat itu aku masih belum percaya arti buah dari sebuah kejujuran. Aku mengontek juga menghadapi matematika, fisika, hingga kimia karena aku kurang begitu suka dengan angka. Tiga, evaluasi. Saat itu aku merenung bernostalgia di saat aku ujian dan menyontek di salah satu pelajaran tersebut. Dan aku mendapatkan nilai yang buruk, sedangkan nilai mata pelajaran yang lain yang aku kerjakan dengan kemampuanku berhasil meraih hasil yang baik. Lalu hal tersebut akan terapkan menghadapi ujian di kelas berikutnya. Ketika ujian nanti, diriku mengingatkan untuk berusaha jujur dalam mengerjakan soal yang diberikan sesulit apapun. Pertama, sudut pandang orang pertama. Dua, dialog yang menunjukkan waktu itu saat aku masih duduk di SMP. Kata benda khusus, LJK, dan nostalgia. Uraian deskripsi yang rinci.
Namun saat aku buka rapat itu, aku melihat nilai pelajaran matematika, fisika, kimia yang mendapat nilai kurang memuaskan dan bahkan di bawah rata-rata. Penggunaan najas nilai. Simpulkan hasil analisis kalian mengenai struktur dan aspek kebahasaan teks Japek. Mencoba untuk berbuat jujur dalam keadaan apapun, karena jujur akan menghasilkan hasil yang terbaik. Kemudian dari kelompok kami, ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya ke Aida? Kelompok 3 ya? Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida dari kelompok 3. Buat sama-sama lihat, kenapa tokoh Zulfikar ingin merubah pola pikirnya untuk bersikap jujur dalam menghadapi ujian? Terima kasih. Terima kasih Kak Aida. Mengapa tokoh utama atau Zulfikar ingin mengubah pola berpikir bahwa untuk bersikap jujur dalam mengerjakan ujian? Karena pada saat dia mencontek, dia mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Sedangkan saat dia mengerjakan sesuai dengan kemampuannya dan jujur, dia mendapatkan nilai yang dia inginkan. Ya, betul jawabannya Kak Aida, kelompok 2. Betul, tepuk tangan sekali lagi untuk kakak-kakak kelompok 2. Terima kasih kepada kakak-kakak kelompok 4 ya. Kelompok 4 silakan kembali ke tempat duduk. Ya, sekarang kelompok 2 sudah siap? Siap ya? Siap, silakan kepada Kak Syarwa dan Kak Satrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi struktur teks cerita pendek yang ada dalam cerita tersebut, satu, ada abstrak. Menurut kelompok kami itu tidak ada. 2, orientasi terdapat pada paragraf ke-1. 3, komunikasi terdapat pada paragraf kedua dan ketiga. 4, evaluasi terdapat pada paragraf ke-5. Resolusi itu terdapat pada paragraf ke-6 dan koda terdapat pada paragraf ke-6. Selanjutnya, bukti dari orientasi pada teks tersebut itu pada kata waktu itu aku masih duduk di SMP. Sedangkan bukti dalam cerita komunikasi itu terdapat pada kata namun saat membuka rapor itu aku melihat nilai pelajaran matematika, fisika, serta kimia mendapat nilai yang kurang memuaskan, bahkan kurang dari rata-rata. Bukti dalam cerita evaluasi terdapat pada kata ketika ujian nanti diriku niatkan untuk berusaha jujur dalam mengerjakan soal yang diberikan, sesulit apapun itu. Bukti dalam kalimat revolusi yaitu hari pembagian rapor pun tiba. Bukti dalam kalimat koda terdapat pada kata kalau jujur itu membawa bahagia walaupun awalnya itu sulit. Aspek kebahasaan pada cerita pendek tersebut. Yang pertama, sudut pandang menggunakan orang pertama. Yang kedua, dialog yang ditunjukkan waktu itu pada saat aku masih duduk di bangku SMP. Kata benda khusus, bernostalgia, uraian deskripsi yang rinci pada saat aku yang menyontek saat ujian dan mendapat hasil yang tidak memuaskan, dan akhirnya dia memutuskan untuk jujur saat ujian. Penggunaan najasnya ada najas nilai yang ditandai pada kalimat tanganku menulis
menuliskan jawaban dialektika dengan tenang tanpa suatu keraguan. Yang kedua, penggunaan modus metafora terdapat pada kalimat aku masih belum percaya arti buah dari sebuah kejujuran. Kemudian simpulan dari hasil analisis kami mengenai struktur dan aspek kebahasaan teks cerpennya itu, ketika ujian lebih baik percaya diri daripada menyontek. Karena jika menyontek walaupun hasilnya bagus, tetapi tidak sesuai dengan diri sendiri. Simpulan sudah? Apakah ada yang mau bertanya? Kak Aluna ya, silahkan pertanyaannya untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luna dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2, apa yang membuat tokoh utama bahagia setelah berubah menjadi seseorang yang jujur? Terima kasih. Apa yang membuat Zulfikar begitu bahagia setelah ia berubah menjadi seseorang yang jujur? Karena dia mendapatkan hasil yang memuaskan dan guru mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan beasiswa saat SMK. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Satu kelompok lagi, yaitu kelompok 3. Silahkan kepada Kak Aluna dan Kak Naura. Silahkan Kak, maju. Kelompok terakhir ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aluna. Dan saya Naura. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penelaah teks cerpen yang berjudul Arti Kejujuran. Pertama, tentukan struktur teks cerita pendek tersebut dengan mengisi tabel di bawahnya. Yang pertama, strukturnya. Struktur abstrak itu tidak terdapat dalam teks ini. Yang kedua, orientasi terdapat pada paragraf ke-1. Ketiga, komplikasi terdapat pada paragraf kedua dan ketiga. Yang keempat, evaluasi terdapat pada paragraf yang keempat. Kelima, resolusi terdapat pada paragraf kelima dan keenam. Dan yang terakhir, koda terdapat pada paragraf yang ke-6. Dua adalah struktur teks cerita pendek tersebut dengan mengisi tabel di bawahnya. Struktur yang pertama yaitu abstrak tidak terdapat dalam teks ini. Yang kedua, orientasi, bukti dalam ceritanya yaitu tokoh aku duduk di bangku SMP. Yang ketiga, struktur komplikasi, bukti ceritanya yaitu aku akan menyontek jika menghadapi matematika, fisika, hingga kimia karena aku kurang begitu suka dengan angka. Yang keempat yaitu evaluasi, bukti dalam ceritanya yaitu diriku niatkan untuk berusaha jujur dalam mengerjakan soal yang diberikan sulit apapun. Yang kelima, resolusi, bukti dalam ceritanya yaitu kerja keras selama ini tidak sia-sia. Yang keenam yaitu koda, bukti dalam ceritanya yaitu kejujuran itu memang benar. Kejujuran membawa bahagia walaupun awalnya sulit. Yang ketiga, analisis aspek kebahasaan dalam cerita pendek. Yang aspek bahasanya yang pertama, sudut pandang, bukti dalam ceritanya yaitu orang pertama atau aku yang disebut dengan aku. Yang kedua, aspek kebahasaan, dialog yang menunjukkan waktu, bukti ceritanya saat aku masih duduk di bangku SMP. Yang ketiga, kata benda khusus, bukti ceritanya ialah nostalgia. Yang keempat, uraian deskripsi yang rinci, bukti dalam ceritanya yaitu aku merenung bernostalgia di saat aku ujian dan aku menyontek di salah satu pelajaran tersebut dan aku mendapatkan nilai yang
B. Metafora, yaitu aku masih belum percaya arti dari sebuah kejujuran. Untuk klarifikasi tidak ada. Simpulkan hasil analisis kalian mengenai struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen. Yaitu kesimpulannya adalah kejujuran itu memang benar. Kejujuran membawa kebahagiaan walaupun awalnya itu memang sulit. Baik, terima kasih kelompok. Baik, sekian penjelasan presentasi dari kami menelaah teks cerpen mengenai arti kejujuran. Sebelum kami mengakhiri presentasi kami, ada yang ingin bertanya? Mau bertanya, silakan. Tidak ada? Baik, silakan. Tina mau bertanya? Silakan, boleh menanggapi atau bertanya boleh. Menanggapi boleh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Evina dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Kenapa tokoh utama itu lebih memilih berbohong daripada jujur ujian? Mengapa tokoh utama di awal cerita yang tergoda untuk mencontek, begitu kan? Untuk menyontek daripada jujur. Kenapa tokoh pertama lebih memilih menyontek daripada jujur? Karena pertama dia terpengaruh oleh teman-temannya dan dia menganggap kalau mencontek itu lebih mudah, jadi nggak perlu mikir-mikir. Tapi setelah dia menyontek, ternyata dia mendapatkan hasil yang lebih buruk daripada hasil kerja dia sendiri, sehingga dia mengubah pola pikirnya, mengubah supaya untuk jujur dalam mengerjakan ujian berikutnya. Jadi dia berubah pikirnya untuk belajar jujur dalam mengerjakan ujian. Terima kasih, sangat jelas ya Ibu Rasa walaupun terbata-bata ya. Terima kasih kepada kelompok 3, tepuk tangan. Boleh kembali ke tempat duduknya. Ya, alhamdulillah kakak-kakak semua kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah menampilkan ya, menyampaikan hasil diskusinya. Mari sama-sama kita simpulkan ya. Yang pertama, coba tentang analisis struktur teks. Apakah ke-6 ya? Ke-6 dari mulai abstrak. Apakah ada abstraknya? Tidak ada. Kemudian orientasi ada? Ada. Paragraf ke-1. Kemudian di komplikasi ada? Paragraf ke-2. Evaluasi ada? Paragraf ke-4. Kemudian resolusi? Paragraf ke-5. Kodanya paragraf ke-6. Oke, kemudian semuanya hasil dari struktur teks, berarti yang tidak ada hanya abstrak. Kemudian hasil simpulan. Apa sih simpulan dari cerpen arti kejujuran itu? Apa tadi disampaikan bersama bahwa lebih baik kita melakukan atau mengerjakan ujian dengan jujur ya, daripada kita mencontek. Karena mencontek kita tidak yakin, begitu kan? Yang kita contek itu dia betul tidak jawabannya. Atau ketika kita mencontek ya, nyimpan buku di kolong meja kalian ya, kalian akan mendapatkan hasil yang tidak memuaskan. Dan hasilnya ya, sebuah kejujuran pasti akhirnya membawa bahagia. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, Ibu akan memberikan apresiasi ya untuk kelompok 1, yaitu Ibu akan memberi skor 90. Tepuk tangan. Kelompok 1 9. Kelompok 2 ya, kelompok 2 itu Kak Syarwa dengan Kak Sandrina 95. Tepuk tangan. Kelompok 3 dapat nilai 100. Kelompok 3 100, kelompok 4 95. Tepuk tangan. Alhamdulillah ya kakak-kakak, terima
terima kasih sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian sebelumnya sudah diskusi. Alhamdulillah kita sudah bisa menentukan, menganalisis dan menyimpulkan struktur teks dan kaidah kebahasaan. Ya, selanjutnya kakak-kakak, nanti ibu akan memberikan PR. Ya, PR-nya ini ada di Google Form. Ya, ini ada di Google Form. Nanti linknya ibu akan share di grup kelas. Ya, ini terdiri dari pilihan ganda. Ya, dan ada soal uraian juga. Ya, jadi nanti linknya akan ibu share ke kalian semua. Jadi kalian bisa mengerjakan ini. Ini PR. Ya, ini PR untuk kalian. Kemudian di pembelajaran berikutnya, ya, kita akan mempelajari tentang teks tanggapan. Ya, teks tanggapan. Mudah-mudahan kita semua selalu Allah berikan kemudahan dalam pembelajaran yang kita laksanakan di kelas. Sekali lagi, setelah semua rangkaian presentasi selesai, pembelajaran selesai, ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, berarti semua sudah jelas, ya. Oke, kalau sudah jelas, ibu akhiri. Kita akhiri bersama-sama pembelajaran pada hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah dipanggil. Ya, assalamualaikum Pak Richard, Pak Dokter. Dan anak boleh keluar. Alhamdulillah. Pelan-pelan. Ya, Pak Dokter.